Kasus pembunuhan pria di Pati, Jawa Tengah yang jasadnya ditemukan dalam jurang akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh seorang pria bernama Adi Wibisono yang jadi partner hubungan seksual trisam yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Adi nekat membunuh korban Kukuh Rianto karena tak terima pria tersebut memiliki hubungan dengan istri pelaku tanpa sepengetahuannya. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Maska Hausanafal. Selamat siang, Maska. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Maska bisa disampaikan bagaimana kronologi pembunuhan yang dialami oleh korban di Pati, Jawa Tengah ini? Ya, baik. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pembunuhan ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Juli 2025 di dini hari. Pelakunya yaitu Adi Wibisono, dan korbannya adalah Kukuh Rianto. Mereka sama-sama berusia 34 tahun, dan merupakan teman dekat yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Dan ternyata korban, yaitu Kukuh, selama ini merupakan partner hubungan seksual menyimpang, yaitu trisam dari pelaku pembunuhan, yaitu Adi Wibisono dan istrinya. Mereka bertiga pernah melakukan trisam dengan kesepakatan bersama, yang artinya mau sama mau. Belakangan, pelaku murka ketika mengetahui bahwa tanpa sepengetahuannya ternyata istrinya juga berhubungan seksual berdua saja dengan korban, yaitu Kukuh, tanpa sepengetahuannya. Dan kemudian pelaku yaitu Adi melancarkan aksinya dengan cara mengajak korban untuk minum minuman keras di rumahnya, dan di sana dia melakukan pemukulan menggunakan batu sebanyak 3 kali ke kepala belakang korban sehingga korban meninggal dunia. Kemudian sempat panik, dia membawa jasad korban ke belakang rumah. Kemudian sekitar 2 jam berselang, dia mengikat tangan, kaki, dan leher korban menggunakan tali tambang, memasukkannya ke dalam karung, baru kemudian membuangnya ke jurang sedalam kurang lebih 2 meter yang berada di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Demikian, Siska. Baik, Maska dalam melakukan aksi pembunuhan ini apakah pelaku juga dibantu oleh orang lain atau melakukannya sendirian, Maska? Ya, berdasarkan pengakuan pelaku, juga saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Pati pagi hari tadi, Adi Wibisono mengaku melakukan aksi ini sendirian, tanpa bantuan dari siapapun, termasuk ketika membuang jasad korban ke jurang, dia juga melakukan aksinya sendirian. Demikian. Baik, selain melakukan pembunuhan, apakah pelaku ini juga mengambil barang berharga dari korban, Maska? Ya, baik. Berdasarkan keterangan sementara yang kami dapatkan, memang si pelaku ini, Adi Wibisono, setelah melakukan aksinya, juga mengambil sepeda motor. Baru saja kami dapat informasinya, mengambil sepeda motor dari korban, yaitu sepeda motor Matic berwarna merah, kemudian sempat hendak menjualnya ke pihak ketiga. Demikian. Baik, Maska, apakah ada informasi lain yang bisa disampaikan terkait dengan kasus pembunuhan ini? Ya, baik. Mengenai kronologi perbuatan seksual menyimpang itu, menurut Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, ajakan untuk berbuat perilaku seks menyimpang trisam itu sebetulnya awalnya datang dari Adi Wibisono sendiri kepada istrinya, namun dia mengajak istrinya untuk berhubungan dengan dua perempuan sekaligus. Tapi istrinya hanya bersedia untuk melakukan hubungan seksual trisam jika dia eh, yang berhubungan dengan dua orang laki-laki sekaligus. Dan menurut pengakuan Adi, dia kemudian menuruti permintaan tersebut agar istrinya senang. Dan dia sengaja memilih Kukuh Rianto sebagai partner mereka melakukan trisam dengan alasan karena dia sudah mengenal dekat dengan sosok Kukuh dan mereka memang teman dekat yang sekaligus juga masih memiliki hubungan kekerabatan. Baru setelahnya, setelah pelaku yaitu Adi Wibisono pergi merantau ke Jakarta karena sehari-hari memang bekerja di Jakarta, saat pulang ke kampung halaman, dia memergoki ada bukti foto di ponsel istrinya bahwa antara istrinya dan Kukuh Rianto, yaitu korban, sering saling bertukar pesan atau chatting di HP mereka dengan kata-kata mesra. Selain itu juga ada bukti foto bahwa istrinya pernah berhubungan intim dengan
Kukuh Rianto di sebuah hotel tanpa sepengetahuannya. Hal itulah yang kemudian membuat Adi Wibisono murka dan pada akhirnya melakukan pembunuhan terhadap korban. Demikian, Kevin Baik. Furkan. Mas, kalau terkait dengan ancaman hukuman terhadap pelaku, seperti apa? Apa pasal yang disangkakan pada pelaku? Baik, menurut keterangan Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Mas Kausan Novel melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan di Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Awal sekitar bulan Mei 2025, tersangka ini mengalami gangguan kelainan seksual, ya, lebih dari 2 orang perempuan, ya, lebih dari 1, artinya 2 dengan 1 laki-laki. Kemudian istri tersangka ini keberatan untuk melakukan aksi seksual yang menyimpang tadi. Kemudian karena keberatan, istrinya menawarkan tersangka untuk menyuruh, istrinya menyuruh tersangka untuk menyarikan 1 laki-laki, ya, dibalik dari 2 laki-laki, perempuan 1, ya, istri tersangka ini. Kemudian tersangka berusaha untuk mencari dan menemukan. Selanjutnya tersangka akhirnya mengajak temannya, yaitu korban ini, ya, untuk melakukan aksi trisam, ya, penyimpangan seksual, ya, 2 laki-laki dengan 1 perempuan, yaitu istrinya sendiri. Nah, kejadian aksi seksual yang menyimpang ini dilakukan oleh tersangka dengan istri korban, ya, dengan istri dan korban sebanyak 2 kali, ya. Yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2025 dan pertengahan bulan Juni 2025. Nah, setiap berhubungan badan ini selalu direkam oleh HP tersangka, ya. Kemudian tersangka berangkat pergi untuk merantau kerja ke Jakarta, yaitu sebagai kuli bangunan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 pukul 12.00 tersangka pulang dari Jakarta dan menghubungi korban untuk menjemput dan mengantarkan pulang ke rumah. Dari kejadian dengan istrinya, kemudian ditinggal di Jakarta, kemudian pulang pun yang disebut adalah korban, ya. Berarti tersangka dan korban sudah memiliki hubungan yang dekat, aman. Kasus pembunuhan pria di Pati, Jawa Tengah rupanya dilakukan oleh kerabat korban yang belakangan diketahui sebagai partner hubungan seksual trisam. Pelaku yakni Ade Wibisono nekat menghabisi korban Kukuh Rianto lantaran ia melakukan hubungan dengan sang istri tanpa sepengetahuannya. Dalam konferensi pers di Mapolresta Pati pada Rabu 30 Juli, sosok Ade turut dihadirkan polisi di hadapan awak media. Saat diberi kesempatan berbicara, Adi mengatakan mulanya dirinya mengajak korban Kukuh untuk melakukan trisam. Adapun hubungan seksual dengan 3 orang ini dilakukan atas permintaan dari istri pelaku. Adi menuruti permintaan tersebut hanya agar sang istri senang. Kemudian pelaku memilih Kukuh sebagai partner dengan alasan sudah kenal dekat, terlebih keduanya masih ada hubungan kekerabatan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan mulanya Adi yang menginginkan praktik trisam dengan 2 perempuan. Namun istrinya menolak dan menginginkan berhubungan dengan 2 laki-laki. Praktik seksual menyimpang ini dilakukan oleh ketiganya sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Mei dan Juni 2025. Bahkan aksi tersebut direkam sendiri oleh pelaku menggunakan ponselnya. Belakangan, Ade mengetahui bahwa istrinya diduga memiliki hubungan dengan Kukuh. Pasalnya ia menemukan pesan mesra dan foto istrinya di ponsel pasangannya tersebut. Puncaknya pada 19 Juli saat Ade mengajak Kukuh menenggak minuman beralkohol di kediamannya. Pada momen inilah Ade memukul kepala Kukuh dengan batu hingga tewas di lokasi
dan membuang jasadnya ke jurang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Pertama kali nih Mas, kan pernah bertiga kan? Atau jenengan ikut main juga atau hanya keinginan istri saya sendiri. Berarti pas pertama itu nggak marah jenengan? Ya. Berarti mengikhlaskan ya kalau pas pertama itu ya? Mengikhlaskan. Pas jenengan marah itu pas ketahuan ini dia sendiri udah kambuh main di hotel. Tanpa jenengan ya? Tanpa tahu. Tapi itu korban ada hubungan kerabat nggak Mas? Iya. Ada. Masih sepupu atau apa? Mbah ya. Saudara. Masih saudara. Kakek lah istilahnya. Masih merekomendasikan berhubungan threesome dengan korban siapa? Kamu yang milih kan? melakukan hubungan threesome itu siapa yang nyala? Istri ya? Yang ngajak istri? Iya. Yang memilih korban ini siapa? Yang korban siapa? Yang korban? Saya sendiri. Kamu temanmu ini ya? Kamu pilih ya? Kenapa? Alasannya apa? Ada apa pilih temanmu? Ya teman kan biar dekat aja gitu kan. Gak ada alasan lain kan? Gak ada alasan apa-apa. Pak, itu mayatnya sempat diinapkan ya atau sebelum dibuang? Sebelum dibuang ke jurang sempat disimpan dulu di rumah atau? Ya di belakang rumah di tempat karena itu. Terus baru besoknya dibuang tuh? Buangnya itu jam 3. Oh, berarti selang 2 jaman ya? Iya. 2 jam ya kan, kejadian jam 12, 3, jam 2, 3 yang kamu bawa. Kadang kita kan takut, gugup, bingung kan itu. Nah, terus setelah kamu buang, apa perasaanmu? Korban yang kamu buang ini, setelah kamu bunuh, kamu buang, apa yang kamu rasakan? Ya takut, nggak bisa tidur, merasa bersalah berat. Terus kamu berusaha kabur apa? Enggak Pak, dari soalnya itu kan saya pulang itu kan keadaan sakit gitu. Ya, karena sakit aku pulang, nggak tahu kalau kita itu buka waktu kita istri saya itu melihat dia main di belakang gitu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.